Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'allim Ibn rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihim bi 'ulumihim bi asrarihim amin dana karamatahu 'indana rahmatin fid darain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati utawi iki ku kitab martelake bab zakat. Bab wujub zakat utawi iki ku bab martelake wajib zakat. Bab wujub zakat utawi iki ku bab martelake wajib zakat. An Abi Ayyub radhiyallahu taala an Abi Ayyub kecirasannya Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan sak temene wong lanang Anna rajulan sak temene awak-awak akhbirni paringo kabar panjenengan Kanjeng Rasul ni ing kawula. Akhbirni paringo kabar panjenengan Rasul ni ing kawula bi amalin kalawan amal kelakuan yudkhiluni ngelepuaken apa amal ni ing kawula al jannata ing swarga. Kala ngucap sapa rajul ma iku apa lahu tetep kadhe ma iku apa lahu tetep kadhe ma. Kala ngucap sapa kaum ma iku apa lahu tetep kadhe ma iku apa lahu tetep kadhe ma. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam arubmalah ana ta pirang-pirang ma iku apa la tetep kalima ta'bud ibadah sira Allah ing Allah wala tusyrik ojo sirik sira bihi ing Allah saya ing suwiji-wiji wa tuqimus shalah nglakoni sira ing salat wa tu'ti zakat ngwehno sira ing zakat wa tasilur rahim wa tasilu nyambung sira ar-rahima ing famili. An Abi Hurairah takajjara Sa'id Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ngandika Abi Hurairah lama tufiya semasani dan saya akan sindan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ono sidin Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu taala anhu iku dadi khalifah wa kafarolan kafir sapa man wong kafaro kang kafir sapa man minal arabi saking wong Arab. Faqala moko ngendika Umar radhiyallahu taala anhu kaifa kaya apa tuqatilu den perangi sopan tuqatilu merangi sira annasa ing manungsa. Waqad qala temen ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu den perintah ingsun an uqatilan nasa ing yen to merangi ingsun ing manungsa hatta yaqulu sehingga ngucap sapa nas La ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallah kejaba Allah taala. Faman utisapani wong qalaha lamun ngucap manha ing kalimat la ilaha illallah faqad asama moko temen ngreksa minni sanging ingsun ma perkara lahu bondone man wa nafsaulan ing pun lan ing awak iman illa bihaqi kejaba kelawan hake nafsun wa hisabu tahisabi man iku Allah tetep ing atase Allah taala. Faqala moko ngendika Abu Bakar wallahi demi Allah la uqatilanna yakti merangi temen ingsun man ing wong faraqakan misahaken man bainal salat andarane salat wa zakati lan zakat fa inna zakata satamani zakat hakul mal iku hak pondo wallahi demi Allah law mana'uni anaqan law mana'uni lamun nyegah
sira kabeh ingsun anakon ahli kelompok-kelompok kanu yu'addunaha ono sapa anakon yu'addunaha padha nekani kabeh ngowahaken kabeh ha ing zakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatal tuhum yakti merangi ingsun ing anak alaman iha ing ngatasinya zakat. Qala ngendika Sinten Umar radhiyallahu taala an fa wallahi demi Allah ma utai iku perkara huwa kang utai Abu Bakar iku ila angkot syaraha kejaba yen to jembaraken sinten Allah satra Abi Bakrin ing dodo Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala an fa araftu maka weruh ingsun annahu satamana Sayyidina Abu Bakar iku al-haqqu kang bener. Bab ismu mani zakah utai iki kubab mertelake dosane wong kang nyegah zakat. Wanhu keciriya saking Abi Hurairah radhiyallahu taala an aidan alimali qala ngendika Abi Hurairah qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batuk di baygon aja. Man utai sapanu atahu kang paring ing man sinten Allah malan ing pondo falam yuaddi ora nekake man zakat atau ing zakati mal musila mokoden pada akan yaum apa mal yaumal kiamat sesuk dina kiamat sujaan akra ing ula jeneng sujaan akra lahu iku tetep kade sujaan akra zabibatani utawi siung loro yutawakuhu kang ngalungaken apa suja ing zabib yaumal kiamat di sesuk dina kiamat summa yakhudunu limun ngalap apa suja bilih yarhamukillah bilih zemataihi kalawan siung loro ni yakni sidqaihi yakni ngersakaken Rasul sallallahu alaihi wasallam sidqaihi ing kelawan kentol loro ni suja summa yaqulunu li ngucap suja ana utai ingsun iku maluka pondo sira ana utai ingsun kang juga timbunan sira summa talanu limoco apa suja wala yahsabanna alladhina yabkhiluna bima atahu Allahu al-ayah wallahu alam wala yahsabanna ojo nyono temen sira alladhina ing wong akeh yabkhuluna kang padha medhit kabeh al-ayah nurusno sira ing ayat babu infaqul mal fi haqqihi babu infaqul mal utai ki kubab nafaqakun bondo fi haqqidil hakimal an Ibnu Mas'ud kecira sayyidina Mas'ud radhiyallahu taala an qala ngendika Ibnu Mas'ud sami'tu midanget ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada ora ono hasud iku maujud illa fisnaini kecoba ilm kelompok loro siji rajulun awa-awaan atahu paring ing rajul sinten Allah taala malan ing pondong fasallatahu moko nguasaaken rajul ing mal ala halakati ngatasi ngentekaken ing mal fil haqqi dalam kebenaran wa rajulun lan awa-awaan atahu paring ing rajul sinten Allah taala hikmatan ing hikmah fawhalate rajul yakdi nekake rajul biha kalon hikmah wa yu'allimu lan mulang rajul ing hikmah babus sadaqatu min kasbin tayyibin utawi iki kubab mertelake sedekah saking nyambut gawe kang bagus. An Abi Hurairah takajira sang Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ngendika Abi Hurairah qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man desapani wong tasaddaqa lamun sedekah man bi adli tamratin kalawan madani kurma
min kasbin thayyibin saking nyabut gawe kang bagus. Wala yaqbalullah ora nerimo sinten Allah illa thayyiba kejaba kang bagus-bagus. Wa inna Allah taman sudun Allah yataqabbalu nerimo sinten Allah ha ing tamar biyamini kalan kekuasaane Allah. Suma yurabbiha nuli ngendidik ngeramut sinten Allah ing tamer li sahibi maring kang anduweni tamer kama yurabbi ahadukum fuluhu kama yurabbi kaya oleh ngedidik sapa ahadukum salah siji sira kabeh fuluhu ing mas kawini hatta takuna mislal jabal sehingga ana apa tamer iku mislal jabali padani gunung. Mislal jabali padani gunung, mislal jabali padani gunung. Wallahu a'lam bissawab. Silakan baca bareng-bareng. Sambun. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakah. Kitab menerangkan tentang bab zakat. Bab wujubiz zakah. Bab menerangkan tentang kewajibannya zakat. An Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala an Abi Ayyub beliau bercerita Abi Ayyub begini, anna rajulan qala lin nabi, bahwasanya ada seseorang matur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, tolong kabari saya atau ulangin saya, ajari saya sebuah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut bisa memasukkan saya ke surga. Jadi orang tersebut matur kepada Rasul agar supaya diajari sebuah perbuatan di mana dengan perbuatan tersebut bisa memasukkannya ke surga. Jadi orang dulu itu sangat kepingin masuk surga. Kalau orang sekarang tak. Sekarang sebenarnya juga kepingin, tapi kepinginnya hanya di mulut. Kepinginnya hanya di mulut. Na'udzubillah. Siapa yang enggak pengin surga? Siapa yang enggak takut neraka? Tapi kan cuman polesan. Kalau orang pian betul-betul bertanya, setelah bertanya dipraktekkan, dilaksana. Allahumma amin. Qala, lalu orang lain berkata, malahu la opo sih karepe wong iki? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendika, arubamalah, perbuatan-perbuatan tersebut banyak sekali yang mengantarkan kita masuk surga. Rasulullah nekesno ta'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan laksanakan keluarkan sambung famili. Iya, silaturahim, sambung famili. Bukan sambung famili dimaksud di sini adalah menikahkan antara yang satu dengan yang lain, tidak. Salam. Apa nih? Oh, mau masuk. Silahkan. Jadi ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Syaratnya satu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Le wong biyen iku cepedene. Bacalah sayyidul istighfar setiap habis salat. Dengan ditambah ayat kursi, ditambah lagi dengan hamdalah, alhamdulillah, sabbaha, subhanallah, kabbara dengan Allahu Akbar sampai cangkep 100, maka pahalanya begini begitu. Rasulullah ngendika, ngoten. Kalau orang tersebut aktif baca ayat kursi setiap
habis sholat, selesai sholat, maka dia tidak akan mati kecuali tahu tempatnya di surga. Orang yang baca tasbih, baca tahmid, baca takbir sampai genep 100, sampai lengkap 100 hitungannya, maka pahalanya melebihi pahalanya haji dan umroh yang makbul diteri. Yang membaca Sayyidul Istighfar dan yang membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiit ila akhirih, maka diampuni segala dosa-dosanya. Matur ya Rasul, kalau enggak punya dosa diampuni segala dosa keluarganya. Kalau keluarga kami juga enggak punya dosa ya Rasul, ya diberikan semuanya kepada siapa saja yang kalian kenal. Aja PD ini lebihan. Lah saiki kapene PD piye? Wong di kelas saya turuan. Kapene PD piye wong di kelas saya guyon tok ila akhirih. Masya Allah, gak iso pede. Dan ini selanjutnya hadis berikut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedo mangkat sedo, maka orang-orang Mekah, orang-orang Madinah banyak yang murtad dan juga banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya tampil sebagai khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar, pokoknya siapa saja yang keluar dari peraturan Rasulullah SAW ini akan saya perangi. Sayyidina Umar matur kepada Sayyidina Abu Bakar, "Lu bagaimana pian niki? Rasulullah SAW telah ngendika, siapa saja yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia harus dilindungi." Tapi Sayyidina Abu Bakar ngendika lagi, pokoknya siapa saja yang membedakan antara sholat dan zakat akan ku perangi. Karena sholat itu hak kita kepada Allah, kan zakat itu adalah hak harta yang harus dikeluarkan. Akhirnya Sayyidina Umar faham. Akhirnya tampil. Sehingga pimpinannya Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu, dan banyak sekali yang lain. Yang untung, istilahnya yang untung adalah budak Al-Wahsi. Di mana budak Wahsi itu adalah yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsi tersebut yang membunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Dia adalah budak hitam welek. Akhirnya dirayu dengan berbagai macam pemuka-pemukaku Quraisy, sampai Hindun pun ngerayu. Kata yang satu, siapa ya? Lupa saya. Pokoknya kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu merdeka. Karena Sayyidina Hamzah pada perang Badar banyak sekali membunuh orang-orang pemuka kafir, termasuk suaminya Hindun. Hindun berkata, pokoknya kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka semua perhiasan-perhiasan saya ini kuberikan kepadamu, dan juga uang dengan sekian banyaknya. Akhirnya yang ada di dalam pikirannya Wahsi adalah aku harus merdeka. Sampailah perang Uhud terjadi. Ketika perang Uhud terjadi, Wahsi tidak ikut berperang, hanya mengincar Sayyidina Hamzah. Sampai akhirnya tiba waktunya dan Sayyidina Hamzah terbunuh oleh Wahsi. Pun lah kok cerita iki pasenan rek. Iya cari pian cari aku ngeluh. Nih Wahsi sudah perang Uhud selesai. Kekalahan ada pada umat Islam. Wahsi sudah merdeka. Dalam kemerdekaannya Wahsi murung, dalam kesendiriannya sangat menyesal dan seterusnya.
Sampai satu saat ada yang mengatakan begini kepada Wasi, orang kafir juga. Kan sudah merdeka, Wasi sudah bisa menentukan nasibnya sendiri. Hei, masa awakmu gak ngerti apa agama Muhammad itu? Pokoknya masuk ke sana, masuk ikut agamanya, maka semua perbuatannya gak ada yang dikisos, gak ada yang dibunuh, lancap dituruti, semua diampuni. Dosa-dosanya apa saja yang diperbuat sebelum masuk agamanya Muhammad, ketika masuk agamanya Muhammad itu semuanya diampuni. Benarkah? Benar. Akhirnya Wasi pun cari kabar, cari tahu, sehingga akhirnya Wasi masuk Islam. Namun walaupun masuk Islam, Wasi semakin sakit hati. Kenapa kok sakit hati? Karena Wasi tidak pernah dipandang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gara-gara telah membunuh paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Asadul Singa Allah. Siapa? Sayyidina Hamzah. Sudah akhirnya Wasi ngelamar. Setiap ada peperangan Wasi ngelamar untuk jadi prajurit. Ngelamar untuk jadi prajurit. Namun belum ada kesempatan sehingga akhirnya Rasulullah sedo. Setelah Rasulullah sedo, maka Wasi punya kesempatan ada peperangan, yakni memerangi orang-orang murtad. Akhirnya target Wasi di sini adalah Musailamah al-Kadzdzab, karena pimpinan orang musyrik, orang murtad. Sehingga akhirnya yang ditunggu tiba waktunya. Namun ketepaan kejadian tersebut bareng keres. Karena Musailamah al-Kadzdzab di samping tertusuk tombaknya Wasi yang dibuat untuk menombak atau membunuh Sayyidina Hamzah, juga menombak kepada Musailamah al-Kadzdzab. Tapi ketika itu juga Musailamah al-Kadzdzab dipenggal kepalanya oleh seorang muslim. Hingga Wasi berkata, alhamdulillah saya ketika ada di barisan kafir membunuh orang yang terbaik, dan ketika ada di Islam saya juga membunuh kafir terbaik. Itu sesumbernya Wahsy, sehingga akhirnya Wasi ikut kepada utusan Sayyidina Abu Bakar untuk menempati sebuah kabilah yang sampai akhirnya Wasi mati di sana. Lah kok cerita itu. Tuh, jadi Musailamah al-Kadzdzab pimpinan orang musyrik, orang murtad. Pun selanjutnya adalah ismu mani'uz zakat. Allahu Akbar. Ini seperti itu wong piyen. Masa wedok-wedok malah Sayyidah Fatimah memuji kepada para perempuan sahabat Ansor. Kenapa? Karena perempuan sahabat Ansor itu gak ada malunya untuk mengaji, untuk bertanya, untuk mengaji. Insyaallah sahabat Ansor rela menjadi istrinya sahabat Muhajir. Kan dibagi semua oleh sahabat Ansor. Hartanya diberi kepada sahabat Muhajirin, istrinya diberi kepada sahabat Muhajirin. Harus sama-sama rela antara suami dan istri, hanya untuk menyenangkan para kaum Muhajirin agar supaya kerasan mondok. Sahabat Muhajirin kan mondok. Rumahnya ada di Mekah semua. Di mana dalamnya Sayyidina Abu Bakar? Ya Mekah. Di mana dalamnya Sayyidina Umar? Mekah. Sayyidina Utsman? Mekah. Sayyidina Ali? Mekah. Sayyidina Hamzah? Mekah. Abi Hurairah? Mekah. Dan sampai ke Mekah. Namun mondok, mempertahankan Islam, mempelajari Islam di Madinah. Mondok kepian mondok.
Ngoten gitu saya kita mondok, bahkan biyen-biyen iku mondok sampai sedo. Sahabat Muhajirin hampir 90% jatuh di Madinah semua, enggak wangsul ke Mekah. Padahal sama kangen rindunya ke tumpah darah ke halaman sama kangen sama rindunya ke Mekah. Tapi karena perjuangan rela memendam rindu. Apa pian Masya Allah sidi-sidi mula-muli ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ismu mani zakat, dosanya orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Orang yang hartanya tidak dikeluarkan zakatnya, itu besok harta tersebut menjadi ular. Nama ularnya Sujaul Aqra. Yang gedenya lebih gede daripada bulu unta. Yang panjangnya masih rota sahrin, perjalanan 1 bulan. Masya Allah. Sampai mana ya? Itu 1 orang 1 ular. 1 orang 1 ular. Insya Allah. Ular berkata, ana maluk, sayalah hartamu. Ana kanzuk, sayalah timbunanmu. Rasain lo. Saiki balasannya. Akhirnya ya cuman diilir tok ambek ular. Cuman diilir kate diuntal ngono kate dilek. Cuman diilir tok wis sudah bosok kabeh. Sak daging sak tulang belulangnya. Sampai akhirnya berulang kembali sehat, ulang kembali. Masya Allah. Itu bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bagi orang pemakan barang haram. Na'udzu. Wong meteng iku piro sih rek? 9 bulan. Meteng iku 9 bulan. Anaknya hamil janin yang besar itu hanya 3 bulan. Paling besar 5 kilo. Paling besar. Iku wis Masya Allah. 5 kilo iku wis Masya Allah. Karena lahir itu bayi, kalau anak pertama biasa 2 kilo, nggak ada yang sampai 3 kilo. Biasa wisan. Kalau anak kedua 3 kilo. Anak ketiga ya 3 kilo sampai 4 kilo. Anak keempat sama 3 kilo sampai 4 kilo. Tidak ada yang sampai 5 kilo. Karena masih ada hari-harinya lagi. Pun bagi orang pemakan haram, na'udzu, di dalam perutnya itu ada kolo jengking. Dalam perutnya ada kolo jengkingi segede sapi. Let me see kolo jengkingi lebih 10. Kaya apa wetengi ya? Kayak apa? Masya Allah. Kalau jengking, makanya kan semua kelipatan 1000 atau 15.000 itu bukan hanya kenikmatannya saja, tapi siksaannya pun juga sama. Jadi istri Fathul Bari 1 di dunia, kalau di akhirat paling sedikit 1000. Allahumma amin. Ya. Di dunia istri Fathul Bari berapa? 1. Katanya di sini ada. Berarti 2 ya? Berarti 2 ya? Tuh. Bukan cuman itu, harinya 1000 hari. Bahkan ada yang katakan 15.000 hari. Harinya 1000 hari. 1 hari di akhirat, 1000 hari di dunia.
begitu juga satu istri di dunia, 1000 istri di akhir. Maka nih kalau jengking cilik koyo iku iso gedene koyo sapi. Sapiro na'udzu ya Allah. Lek sampeyan lek wedok-wedok kan sudah terlatih dengan meteng, lek lanang kan ndak terlatih. Insya Allah. Na'udzubillah. Pun selanjutnya bab la hasada illa fisnain. Yang boleh kita iri istilahnya, bukan hasud ini ya. Yang boleh kita iri atau kepingin banget itu ada pada 2 kelompok. Satu orang kaya, gemar sedekah. Lah kita harus pingin koyo iku. Di samping kita kepingin yo tentu kelakuannya koyo apa. Lo males-malesan turu tok kepingin kaya. Kaya itu kan ada trik rekodnya juga. Nonton. Wiritani setiap keluar masuk rumah baca kalimat tauhid. Setiap mau bekerja begini, setiap ini begini, maka insya Allah akan begini. Kan gitu. Ustadz, Gusti Allah itu maha dalam segalanya. Lepas aku ditakdirnu dadi kaya yo kaya kok. Kebien. Ustadz, Gusti Allah maha dalam segalanya. Masih aku gak rapi loh. Aku lek ditakdirno di anak. Kebien. Tapi siapa bapaknya? Lah ngono. Mungkin betul. Kenapa? Karena semua ada syarat dan rukun. Syarat kaya, rukun kaya juga. Umat Islam jangan jadi orang miskin. Kadal faqru ayakuna kufro. Hampir saja orang miskin itu menjadi kafir. Gitu. Islam kok senang jadi miskin. Islam sangat menganjurkan kita kan? Gak percaya. Percaya apa tidak? Percaya. Apa buktinya? Wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu porsi haji istilahnya ya. Kalau sekarang 50 juta. Kalau sudah punya awal 50 juta, wajib keluar zakatnya. Istilah gampang ngono lho. Menten. Orang punya uang 50 juta, orang miskin, orang kaya. Gitu. Wajib sedekah. Bukan wajib, ini sunnah sedekah. Wajib mengeluarkan zakat, wajib menunaikan ibadah haji, wajib umroh. Itu semuanya adalah wajib. Pakai uang. Qila li alimin, ada orang alim ditanya, bima droktal ilma, wahai orang alim, sampean dengan apa kau bisa dapat ilmu? Qala, orang alim tersebut berkata, bi abdin ghaniyin, aku dapat ilmu itu karena ayah saya kaya. Ayah kalian kaya apa ora? Kayanya kaya apa? Kongkon sedekah ora gelem. Nah, satu yang harus kita ingin selalu, yakni hasud di sini al-ghibtu padahal ya, adalah satu orang kaya yang gemar sedekah. Kedua adalah orang yang bisa ngaji, selalu ngaji, selalu menyampaikan kebaikannya. Itu. Lah, kepada 2 kelompok ini harus selalu kita kepingin atau iri. Sebenarnya bukan iri, ghibtun. Al munafiqu yahsudu wal mu'minu yubghitu. Nah gitu. Orang kafir itu, orang munafik itu hasud, orang mukmin itu ghibtun. Ghibtun itu selalu ingin sama. Koncone budal umroh kepingin budal umroh, koncone begini kepingin begini. Itu Allahumma amin. Tak tutup sih ya. Jangan lupa. Mugi barokah manfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Juga mohon ampuni aku atas segala dosaku menyambut bulan Ramadanku. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.